Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membongkar siapa sebenarnya Gus Baha dan seperti apa latar belakang kehidupannya dengan kehadiran Kiai Haji Ahmad Baha Udin Nur Salim atau lebih dikenal Gus Baha di platform YouTube. Menjadi oase tersendiri bagi muslim milenial yang merindukan gagasan-gagasan Islam modern. Beliau mengembangi atau bahkan mungkin menggeser hingar-bingar fanatisme ustadz-ustadz konservatif yang sempat menguasai jagat maya. Sebut saja Khalid Basalamah, Firanda, hingga Yazid Yawas. Beliau konsisten menawarkan kajian dua arah, ruang bertanya jawab, metode kajian yang pragmatis mengenai hukum agama, membuat namanya cepat dikenal masyarakat umum. Aku suka dengerin di YouTube itu sekarang ceramahnya Gus Baha. Itu aku lagi sering dengerin tiap hari, aku dengerin banyak hal-hal yang luar biasa dari ngajinya Gus Baha yang aku lihat di YouTube. Jadi itu kegiatanku juga hari ini. Dalam minggu-minggu ini aku akan terus mau ngaji sama Gus Baha tapi lewat YouTube. Karena aku nggak kenal beliau, tapi aku sangat hormat karena kepandaian beliau. Aku selalu dengerin ceramahnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan Gus Baha. Lu Gus Baha udah pernah ketemu? Belum, makanya. Bukannya dia susah ya? Nggak mau ya? Ya dia memang nggak cari popularitas katanya dia kan. Kalau mau ketemu ya ke sana, ke rumahnya. Tapi lu pernah ketemu? Belum. Tapi sebenarnya menurut gue Islam itu simpel. Gus Baha yang merintis karir di Yogyakarta dengan kajian-kajian khas ala pesantren mendadak viral. Kala kalimatnya diakui oleh Ustadz Kondang seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayat, serta ulama-ulama besar lainnya. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar, diberikan Allah pula ilham. Banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila ada 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500 gitu. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus. Gus Baha ini menurut saya luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Orangnya hafal Quran, orangnya ahli tafsir, orangnya ahli fikih. Menurut saya jarang-jarang loh ya orang yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf lagi, thariqah. Ini jarang-jarang menurut saya orang seperti ini. Gus Baha itu termasuk orang alim, beliau itu orang alim yang luar biasa. Kesederhanaannya, coba lihat, karena sering lihat kesederhanaan pakaiannya beliau. Dengan kesederhanaan berpakaian, pakai peci biasa, bahkan kadang beliau miring, kelihatan rambutnya begini. Tapi beliau itu gudang ilmu dan beliau tafkir, seorang pemikir. Itu Gus Baha. Keilmuannya tidak diragukan, luar biasa. Dan dibalik keilmuan beliau yang tinggi, beliau memiliki ketawaduan yang luar biasa, tawadhu. Terus kadang juga bercandanya aja ilmu. Itu Gus Baha. Bercandanya itu ilmu. Bercandanya aja ilmu. Apalagi ketika beliau serius dalam mengajar.
Pada periode pertengahan tahun 2020, Al-Farah Research Center melakukan pendataan ustadz terpopuler di Indonesia. Data survei menyebutkan Ustadz Abdul Somad adalah ustadz paling populer dengan 18,6%. Kemudian disusul Kiai Haji Ahmad Baha Udin Nur Salim atau lebih dikenal Gus Baha dengan 15,7%. Di posisi ketiga ada Kiai Haji Mustafa Bisri 8,3%. Dan keempat adalah Abdullah Gimnastiar 5,3%. Sedangkan di posisi kelima dan keenam ada Profesor Quraisy Shihab serta Ustadz Hadi Hidayat dengan masing-masing 4,9%. Sedangkan dalam penganugerahan penceramah of the year tahun 2020 dari Asosiasi Dai Daiyah Indonesia atau ADAI, Gus Baha berhasil mengungguli ulama atau ustadz lainnya di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, ustadz-ustadz konservatif sudah tidak begitu diminati di media digital. Agenda-agenda kreatif untuk menarik basis kaum milenial juga terhenti ketika pandemi COVID sejak Maret 2020, di mana ketika itu media digital menjadi alternatif ruang dakwah. Kajian Gus Baha yang dikenal alim dan intelektual menjadi primadona baru bagi masyarakat yang haus kajian dakwah. Apa nih? Gue lagi seneng dengerin Gus Baha, bukan Anda, maaf. Ya, nggak apa-apa. Karena Gus Baha juga guru saya, Pak. Oh ya, aman Pak. Jadi aman ya? Aman. Oke. Maaf nih, saya dengerin Gus Baha belakangan nih. Gitu. Karena menurut saya ini seorang kiai kampung ya, kiai desa Kiai kampung berwawasan internasional. Berwawasan internasional. Global. Itu gila. Dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang gimana ya? Itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh keren gitu, masuk akal, gitu. Jadi agama ini dibawa sebagai suatu yang rileks. Iya. Meskipun menggunakan metode ngaji khas pesantren dan sering menggunakan bahasa Jawa, namun daya tarik keilmuan Gus Baha tidak dapat dielakkan. YouTube sebagai platform digital yang menyediakan aneka ragam konten kajian. Gus Baha yang berusia 53 tahun tersebut turut menyajikan kajian dengan terjemahan bahasa Indonesia. Melalui Gus Baha, kajian kitab klasik seperti Kitab Kuning kembali diminati generasi milenial. Di banyak kesempatan Gus Baha menekankan tentang nikmatnya menjadi seorang muslim. Penguasaan terhadap Al-Quran serta tafsir dan hadis yang begitu mumpuni membuat dakwahnya begitu logis diterima masyarakat, termasuk jaminan masuk surga bagi semua orang yang beriman atau orang muslim. Bukan tanpa alasan kampanye memudahkan surga bagi setiap orang-orang yang pernah bersyahadat, merupakan metode untuk bersaing dengan agama lain yang menjanjikan kemudahan masuk surga daripada ancaman-ancaman karena melakukan dosa atau kesalahan. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi orang yang takut masuk Islam karena azab dan siksa, karena tidak mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beliau berkata, berislam itu mudah, tetapi bukan berarti mempermudah prinsip dan tata cara beragama. Terpidana kasus bom Bali 1, Ali Imron pernah mengatakan bahwa perekrutan teroris yang menyasar kepada preman atau pelaku kemaksiatan dengan dalih menghapus kesalahan atas perbuatan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Akhirnya satu-satunya jalan penembus dosa adalah dengan berjihad atau bom bunuh diri. Konsep radikalisme dan terorisme hanya menghendaki dua hal, yaitu negara Islamiyah dan jihad fisabilillah. Ideologi seperti ini yang sering mengancam dasar negara dan keutuhan Indonesia dengan aksi teror dan narasi memecah belah umat. Gus Baha menjadi peneduh para pelaku dosa dengan kisah dan kajian tafsirnya. Beliau mengatakan tidak perlu melakukan tindakan teroris yang selain mengancam keselamatan dirinya, juga mengancam keselamatan orang lain. Bertobat dan kembali berislam adalah jalan terbaik dan mengakui kesalahan tanpa merugikan orang lain. Maka ketika dia berbicara tentang satu tema tertentu, itu dikupas habis oleh Gus Baha.
Dan itu saya wah ini amazing betul. Kayaknya saya harus berlabuh pengembaraan saya kayaknya ke beliau lah, ke Gus Baha ini yang saya lihat sangat luar biasa dan bisa kita jadikan panutan, dan ini sangat menginspirasi saya. Suka share ceramahnya Gus Baha itu di grup-grup jihadis. Mereka suka, nggak cuma digandrungi oleh NU saja. NU bangga. Kita para jihadis juga mulai menyukai. Kita datang, kita sebagai para mantan Wahabi takfir, mantan teroris yang pernah membuat resah gaduh di negara ini, kita kembali. Meskipun berpenampilan sederhana dengan pakaian khas santri pondok pesantren dengan sarung dan peci hitamnya, Gus Baha nyatanya sering diajak diskusi dengan para profesor atau ulama-ulama mancanegara. Ketekunannya mengabdikan diri untuk agama tanpa pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi membuat Gus Baha cepat dikenal banyak orang. Ketika sebelumnya dakwah pesantren kurang begitu diminati kaum milenial, Gus Baha membawa sesuatu yang baru dengan kajian yang moderat ala pesantren yang mengedepankan akhlak dan menghargai perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Baginya, kebenaran tidak perlu diomongkan dengan serius dan ngotot, karena akal sehat pasti akan dipaksa menerima kebenaran, karena kebenaran itu mudah diterima. Berislam Al-Gus Baha mengajak untuk berpikir dan merenungi kembali tentang hakikat agama yang rahmatan lil alamin, memberikan gambaran tentang luasnya ilmu, khususnya agama, jika dipelajari lebih dalam oleh seorang muslim. Hal ini seolah menjadi tamparan bagi kaum muslim konservatif yang mudah mengklaim kebenaran relatif dengan menyalahkan kebenaran kelompok atau orang lain yang berbeda mazhab atau ideologi agamanya dengan mereka. Apakah layak seorang yang baru belajar agama beberapa tahun melalui media sosial menyalahkan Gus Baha yang sejak kecil sudah belajar Al-Quran serta kitab di pondok pesantren? Jika pemahaman atau ilmu agama kita luas, berislam itu mudah. Menjadi susah ketika belajar agama secara instan dengan metode pengajaran yang salah. Agama bukan tentang doktrinisasi, tetapi lebih kepada inspirasi. Banyak kiai-kiai nggak bergelar Pak di Jawa, tapi ilmunya ngelewatin kita yang bergelar. Benar nggak? Kenapa? Mereka ngaji. Jadi ilmu itu di mana aja yang penting ngaji. Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya, ada mulazamahnya, ada konsekuensi dalam waktu, disiplin. Itu jadi mau di mana aja diduduk. Maka muncullah sosok kayak Gus Baha, benar nggak? Ya. Ngelewatin orang tamatan mana ya? Profesor doktor aja bingung sama dia kok dia bisa ngomong begitu. Keindahan dalam beragama adalah ajang beriklan agar bisa dinikmati banyak orang tanpa memarahi, menyalahkan, dan menghukum secara sosial. Gus Baha, ulama karismatik asal Rembang yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran, dikenal sebagai sosok yang cerdas, alim, dan santun, sehingga beliau bisa diterima di semua kalangan. Kecerdasan, sifat alim dan santun Gus Baha yang memiliki nama asli Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim ternyata sudah ada sejak beliau masih anak-anak. Hal itu diungkapkan oleh Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin. Beliau adalah kakak kandung Gus Baha yang mengetahui persis kehidupan adiknya dari kecil. Gus Mahasin dan Gus Baha merupakan putra Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dan Nyai Yohanes. Kiai Nur Salim dikenal sebagai ulama pakar Al-Quran, sekaligus pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA di Narukan Keragan, Rembang, Jawa Tengah. Kiai Nur Salim Al-Hafiz merupakan murid Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajan Pati. Gus Mahasin merupakan putra sulung Kiai Nur Salim, sedangkan Gus Baha anak ketiga dari 9 bersaudara. Gus Baha itu nomor 3 saya, anak pertama.
kata Gus Mahasin di depan para peserta halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren At-Thohirin Mojopurno, Mariboyo, Magetan, Jawa Timur, Minggu 30 Oktober tahun 2022. Gus Mahasin juga mengatakan kalau sejak kecil Gus Baha memang terkenal cerdas sekaligus alim. Berhasil kealiman dan kecerdasan adiknya itu, kata Gus Mahasin, bukan karena adiknya tekun wirid, melainkan baktinya kepada orang tua, khususnya ibu. Di setiap usai sholat subuh, Gus Baha selalu menyempatkan melayani ibunya, selalu memijiti ibunya, lalu membikinkan sendiri minuman hangat, teh, atau kopi. Ini dilakukannya setiap hari, padahal ada ribuan santri. Tetapi Gus Baha selalu membuatkannya sendiri untuk ibunya, ungkap Gus Mahasin. Gus Baha juga selalu menaruh hormat dan tawadu kepada saudaranya yang lebih tua, termasuk terkait semua urusan pondok pesantren Tahfizul Quran. Menurut Gus Mahasin, adiknya Gus Baha itu selalu mengajaknya bicara lebih dulu. Sebagai adik, Gus Baha selalu patuh dengan apa yang disampaikan kakaknya. Etika antar saudara itu tidak lepas dari pesan kedua orang tuanya. Menurut Gus Mahasin, orang tuanya selalu berpesan kepada mereka agar selalu hidup rukun dan sederhana, dan petua itu selalu dipegang erat-erat. Pesan orang tua yang terus kami pegang sampai saat ini adalah hidup rukun dan sederhana, ujar Gus Mahasin. Diketahui Gus Mahasin adalah ulama atau kiai asal Rembang, Jawa Tengah, sekaligus mantan wakil Bupati Rembang periode tahun 2000 hingga 2005. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Narukan Rembang. Banyak masyarakat yang tidak tahu kalau beliau merupakan kakak kandung Gus Baha, sehingga beliau pernah mengalami pengalaman lucu. Beliau bercerita, saat itu diajak rombongan dari Malang yang sedang bepergian ke Blitar. Sepanjang jalan, teman-temannya asyik memutar YouTube dengan konten pengajian Gus Baha. Lucunya, di tengah keasyikan menikmati pengajian, terlontar pertanyaan kepada Gus Mahasin karena dianggap sama-sama berasal dari Rembang. Gus Mahasin ditanya, apakah kenal dengan Gus Baha? Gus Mahasin menjawab, kenal, bahkan sering ketemu, tapi beliau sengaja tidak memberitahu kalau dirinya adalah kakak kandung Gus Baha. Kemudian entah bagaimana ceritanya, setelah kembali ke Malang, identitasnya sebagai kakak kandung Gus Baha terungkap. Gus Mahasin yang menjadi pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran hanya tertawa karena mereka tahunya saya juga dari Rembang, tapi tidak tahu kalau saudaranya Gus Baha, ungkap Gus Mahasin. Sungguh betapa luas samudra keilmuan ulama Nusantara. Meskipun banyak di antara ulama di Nusantara yang tidak sempat mengenyam pendidikan di Arab, namun keilmuannya diakui oleh dunia. Semoga ke depan akan muncul generasi ulama-ulama berkaliber internasional yang lahir dari bumi Nusantara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.